Anak yang tidak mempunyai akta kelahiran kurang terlindungi keberadaannya dan sulit mengakses layanan publik. Anak pun jadi rentan kriminal seperti perdagangan orang dan perkawinan di bawah umur. Maka negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan atas status pribadi dan status hukum anak tersebut. Memberikan akte kelahiran kepada anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap status hukum anak mengenai identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya, serta kewarganegaraannya. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana dan apa syarat mengurus akta kelahiran anak yang kedua orang tuanya tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah. Untuk lebih jelasnya, tonton terus videonya agar kita dapat mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan. Untuk mengurus akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah, tentunya yang harus dipersiapkan adalah fotokopi kartu keluarga. Dan yang kedua, mengisi SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Dan yang ketiga, mengisi SPTJM kebenaran data kelahiran. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan format SPTJM pasangan suami istri dan SPTJM kebenaran data kelahiran. Di sini kita bisa melihat bersama-sama terkait dengan format SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Di SPTJM sebagai pasangan suami istri ini ada beberapa hal yang perlu diisi, yaitu sebagai suami dan istri. Nah, SPTJM pasangan suami istri ini digunakan sebagai pengganti buku nikah yang dalam status kartu keluarga sudah menunjukkan sebagai pasangan suami istri, karena dikatakan bahwa sebagai tercantum dalam kartu keluarga dengan nomor sekian-sekian. Di SPTJM kebenaran pasangan suami istri dikatakan bahwa surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah. Selanjutnya, SPTJM pasangan suami istri ini menggunakan dua saksi dan ditandatangani oleh kepala keluarga. Dan selanjutnya kita melihat juga SPTJM kebenaran data kelahiran. Sama dengan yang di atas tadi, ada beberapa hal yang perlu diisi terkait dengan data-data kelahiran anak. Dan juga dicantumkan nama penolong kelahiran. Sama dengan yang di atas juga, bahwa surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah. Dan harus ditandatangani juga dua orang saksi, dan ditandatangani oleh pasangan suami istri dari kebenaran data kelahiran ini. SPTJM ini digunakan sebagai syarat berupa surat keterangan lahir yang tidak terpenuhi. Itulah tadi informasi-informasi
terkait dengan bagaimana cara mengurus akta kelahiran anak yang orang tuanya tidak mempunyai buku nikah. Kalau masih ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu pada video selanjutnya.